Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biosmart Channel bersama Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Eka dengan materi bab 2 untuk kelas 12 IPA, yaitu materi metabolisme. Nah, pada saat ini Ibu ingin menyampaikan tentang pendahuluan metabolisme. Setelah mempelajari tentang pendahuluan atau tentang bab 2 secara keseluruhan, anak-anak Ibu nanti diharapkan bisa merumuskan definisi dari metabolisme. Kedua, menjelaskan pentingnya energi dalam tubuh. Ketiga, membedakan proses anabolisme dan katabolisme. Keempat, memberikan contoh proses anabolisme dan katabolisme. Kelima, mengidentifikasi prinsip anabolisme dan katabolisme. Untuk tahap awal di bab 2 ini, kita akan belajar tentang pendahuluan metabolisme. Nah, kesehatanmu adalah apa yang kamu makan. Kondisi metabolismemu bergantung pada pola makan dan pola hidupmu. Mari kita lanjut kepada pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Energi inilah yang membuat tubuh dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya untuk bertahan hidup. Proses yang dialami tubuh saat proses metabolisme berbeda dengan pencernaan. Kalau begitu, apa sih perbedaan antara metabolisme dengan proses pencernaan? Pencernaan, proses yang dilakukan oleh tubuh ketika ada makanan masuk ke dalam mulut, ya. Jadi, pencernaan itu proses yang dilakukan oleh tubuh ketika memecah serta mengolah makanan menjadi zat gizi, dan hanya terjadi pada organ pencernaan di tubuh manusia. Sedangkan metabolisme, proses terjadinya metabolisme ini bisa di berbagai sel dalam tubuh yang dikendalikan oleh protein khusus. Kita perhatikan 3 tujuan metabolisme. Pertama, mengonversi bahan bakar atau makanan untuk dijadikan bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat. Kedua, mengonversi makanan energi untuk menjalankan proses tingkat seluler. Ketiga, mengeliminasi limbah metabolis. Nah, apa hubungan metabolisme dengan kesehatan? Tubuh menghasilkan energi untuk beraktivitas dari proses metabolisme. Ketika metabolisme tubuh melambat, resiko kenaikan berat badan sampai diabetes dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena penyebab metabolisme tubuh lambat berkaitan dengan pembakaran kalori dan konsumsi karbohidrat sehari-hari. Pada orang dengan laju metabolisme yang tinggi, pembakaran kalori di dalam tubuh terjadi lebih cepat dan lebih banyak. Semakin tinggi laju metabolisme tubuh, semakin banyak pula kalori yang dibakar, sehingga tidak terjadi penimbunan kalori dalam bentuk lemak. Laju metabolisme ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ukuran tubuh seseorang, usia,
jenis kelamin, dan genetik. Orang biasanya memperoleh laju metabolisme yang cepat dibandingkan dari orang tua. Namun, faktor lain seperti usia, massa otot, dan aktivitas fisik juga bisa mempengaruhi. Hubungan metabolisme tubuh dan berat badan. Proses metabolisme merupakan proses alami dan tubuh sudah memiliki pengaturan untuk hal ini. Pada kondisi tubuh tertentu, seperti ketika kelenjar tiroid yang tidak aktif, dapat menyebabkan metabolisme menjadi lambat. Kenaikan berat badan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kombinasi genetik, kontrol hormonal, pola makan, lingkungan dan gaya hidup termasuk jam tidur, aktivitas fisik, dan stres. Peningkatan berat badan juga dapat terjadi ketika kalori yang dikonsumsi melebihi aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, ada fakta menarik dari obesitas. Apa saja fakta obesitas? Tingkat obesitas anak Indonesia. Obesitas kini menjadi masalah penting. Obesitas kini menjadi persoalan yang melanda berbagai kalangan dari berbagai usia. Di Indonesia, angka kegemukan pada anak dilaporkan meningkat setiap tahunnya hingga 3 kali lipat. Berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki sekitar 9,4% menderita obesitas. Anak perempuan berada sekitar 6,6%. Nah, berdasarkan tempat tinggal, menyatakan bahwa anak-anak yang tinggal di perkotaan mengalami obesitas lebih tinggi, yaitu 9,1% dibandingkan anak-anak yang berada atau tinggal di daerah pedesaan, berkisar antara 7,1%. Data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi nasional tertinggi problem kegemukan terjadi pada anak kelompok usia 5-12 tahun, sekitar 18,8%. Disusul dengan kelompok usia 13-15 tahun, yaitu sekitar 10,8%, dan usia 16-18 tahun berada pada 7,3%. Jumlah ini terus naik 4% dalam 3 tahun terakhir. Prevalensi yaitu jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada satu periode tertentu di suatu wilayah. Hal ini jelas bahwa obesitas merupakan masalah yang harus ditangani bersama. Obesitas menjadi masalah penting bagi kesehatan anak usia remaja. Ya, obesitas ini sangat dekat dengan kita. Tapi kenapa nih ada istilah kegemukan dan ada istilah obesitas? Apakah keduanya sama? Atau ada pengertian yang berbeda antara obesitas dan kegemukan? Ada perbedaan tipis di antara keduanya. Menurut WHO, kegemukan ialah kelebihan berat badan karena makan berlebih dengan ambang batas IMT atau indeks massa tubuh lebih besar dari 25 kg per meter persegi. Sementara obesitas adalah kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak berlebih dengan ambang batas IMT lebih besar dari
27 kg per meter persegi. Nah, di sini bisa dilihat batas ambang indeks massa tubuh. Dikatakan kurus apabila lebih kecil dari 17. Norma berada di kisaran 18,5 sampai 25 indeks massa tubuhnya. Sedangkan gemuk apabila lebih besar dari 25. Dan kelebihan berat badan tingkat berat atau obesitas lebih besar dari IMT. Nah, bagaimana cara menghitung IMT, indeks massa tubuh? Silahkan anak-anak ibu googling bagaimana cara menghitung IMT. Nah, fakta berikutnya, kegemukan atau obesitas pada remaja terjadi karena pola makan, kurangnya aktivitas fisik, sekitar 42,5%, sering mengonsumsi makanan berpenyedap, banyak mengandung zat adiktif, tidak selalu sarapan, ini membuat kita lebih sering merasa lapar, kurang konsumsi serat sayur dan buah, masih males nih makan sayur dan buah dengan alasan tidak enak. Kemudian obesitas ini akan mengancam karena penderita obesitas rentan terkena berbagai resiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, kanker, osteoporosis, penyakit kardiovaskuler, penurunan produktivitas dan usia harapan tubuh. Nah, bagaimana pencegahan? Kita bisa mulai mengatur pola makan, kemudian perbaiki gaya hidup, banyak aktivitas fisik, hindari stres dan cukup tidur. Nah, banyak beredar fakta dan mitos di kalangan anak-anak, ya, di kalangan anak-anak ibu saat ini. Di antaranya, mitosnya makan mie instan bisa membuat gemuk. Benar atau tidak? Faktanya, mie instan mengandung karbohidrat sederhana yang lebih mudah diserap tubuh dan diubah menjadi cadangan energi antara lain lemak. Berbeda dengan banyak karbohidrat kompleks yang mengandung serat. Hal ini menyebabkan perut lebih cepat merasa lapar. Kemudian kamu akan lebih sering makan. Kemudian mitos berikutnya, minum air es dapat menyebabkan kegemukan karena membekukan lemak dalam tubuh. Benar apa tidak? Faktanya, air es yang masuk ke dalam tubuh akan disesuaikan suhunya karena tubuh kita menghasilkan panas, sehingga tidak ada lemak yang dibekukan oleh air es. Tapi air es ini bisa menyebabkan kegemukan karena kebanyakan minuman air es ini adalah minuman yang mengandung gula atau pemanis. Contoh sederhana deh, teh es teler, es jeruk. Nah, yang buat gemuk itu adalah kandungan gula atau pemanis yang digunakan saat mengkonsumsi air es tersebut. Mitos berikutnya, es krim dapat menyebabkan kegemukan. Lebih baik dikonsumsi adalah frozen yogurt. Faktanya, es krim mengandung kalori yang cukup tinggi karena terbuat dari susu, perasa, dan gula, sehingga dapat meningkatkan berat badan jika dikonsumsi berlebihan. Meskipun demikian, kita tidak perlu melarang atau takut memakan es krim, karena apabila es krim yang berasal dari susu murni ini banyak gizi dan dibutuhkan oleh anak, kecuali jika si anak memiliki alergi susu sapi. Sekali lagi, jangan mengkonsumsi es krim secara berlebihan. Selanjutnya, mengkonsumsi minuman bersoda dapat menyebabkan kegemukan. Lebih baik konsumsi jus buah. Bukan soda yang menyebabkan kegemukan.
melainkan kandungan gula pada minuman bersoda yang sangat tinggi. Hal ini kerap diabaikan karena tidak menyebabkan rasa kenyang. Anak-anak ibu, kalau minum air soda, kita akan terus mengkonsumsi. Tanpa kita sadari, sudah cukup banyak kandungan gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Jus buah dinilai lebih baik jika jus buahnya adalah murni, tanpa tambahan gula. Sementara yang beredar atau yang banyak kita konsumsi adalah dengan tambahan gula. Ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian, makanan siap saji menyebabkan kegemukan. Lebih baik makan makanan organik. Sebagian besar makanan siap saji terbuat dari tepung dan gula yang merupakan karbohidrat sederhana yang dimasak dengan cara digoreng sehingga mengandung lemak yang tinggi. Inilah yang berkontribusi atau yang akan berperanan dalam menambah berat badan, sehingga makanan siap saji dapat menyebabkan kegemukan. Nah, bagaimana mengatasi obesitas? Pertama, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Kedua, membatasi tidur yang berlebihan, jangan malas, ayo bergerak. Ketiga, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Lakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Kemudian lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu. Keempat, membiasakan pola makan teratur, terdiri dari 3 kali makan utama, pagi, siang, malam. Dan ada cemilan atau selingan 1-2 kali. Sebaiknya yang menjadi cemilan adalah buah-buahan. Kelima, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer dan games, karena ini akan membuat kita bermalas-malasan. Kita akan duduk terus tanpa beraktivitas. Yang keenam, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Nah, setelah kamu mempelajari pendahuluan tentang metabolisme, yuk anak-anak ibu kita refleksi. Pertama, foto tubuhmu secara keseluruhan, lalu hitung indeks massa tubuhmu. Dari googling atau bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh, silahkan kamu googling. Kedua, apakah kamu termasuk memiliki kelebihan berat tubuh? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pola makan dan pola hidupmu. Nah, untuk mendapat impact yang lebih besar, setelah mempelajari materi pendahuluan metabolisme, apa yang ingin kamu perbaiki dari pola makan dan pola hidupmu? Nah, apa tugasnya anak-anak ibu? Pertama tadi, foto seluruh tubuhmu, hitung indeks massa tubuhmu, jawab apakah kamu kelebihan berat badanmu, terus bagaimana pola makanmu, pelajari, pahami, kemudian refleksikan apa yang ingin kamu lakukan atau pola hidup dan pola makan apa yang ingin kamu ubah sehingga metabolisme dan kesehatan tubuhmu menjadi baik. Jadi, pelajari, pahami, kerjakan latihan ya dari fotomu, kemudian refleksi serta unggah atau uploadlah jawabanmu di LMS. Nah, demikian materi pendahuluan. Mudah bukan anak-anak ibu? Terima kasih. Sampai bertemu dengan materi metabolisme berikutnya. Salam sehat dan salam bahagia anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.